Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Freddy Yakob MIkom. Saya merupakan dosen tetap di program studi penyiaran jurusan Komunikasi Politeknik Negeri Media Kreatif. Pada saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang diampu, yaitu Pengantar Ilmu Komunikasi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa prodi penyiaran di semester 1. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang sejarah perkembangan, ruang lingkup, prinsip, unsur, model, bentuk, konteks, dan efektivitas dalam ilmu komunikasi. Pengantar ilmu komunikasi menjadi dasar bagi mahasiswa prodi penyiaran karena ini merupakan pondasi awal bagi mahasiswa untuk mengenal dunia penyiaran lebih jauh. Di antaranya mempelajari tentang komunikator, komunikan, pesan, saluran, dan efek, sehingga dapat menciptakan sebuah proses komunikasi yang efektif dalam penciptaan produk-produk penyiaran. Pada mata kuliah ini menggunakan referensi utama, yaitu menggunakan buku dari Joseph DeVito yang berjudul Human Communications: The Basic Course dari Boston Pearson Education. Lalu juga ada buku dari Stephen W. Littlejohn, Karen Voss, dan John Otziel tahun 2017. Bukunya berjudul Theories of Human Communication 11 Editions, Mississippi Wavelet. Lalu juga ada buku Steve Duck and David McMahon 2018, Communication in Everyday Life Second Editions dari Singapore, Sage. Lalu ada bukunya M. Griffin, Ledbetter dan Sparks, A First Look at Communication Theory, edisi 10, New York, McGraw-Hill. Buku Stanley J. Baran, Introductions to Mass Communications. Dan yang terakhir adalah buku dari Deddy Mulyana, yaitu Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Pokok pembahasan pada mata kuliah ini mencakup sejarah komunikasi, komunikasi sebagai ilmu, unsur-unsur komunikasi, model-model komunikasi, bentuk pesan komunikasi, konteks komunikasi, komunikasi yang efektif, teori konstruksi sosial, teori komunikasi massa dan media, teori computer mediated communications, dan komunikasi dengan industri kreatif. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan case method, yakni membahas sebuah fenomena-fenomena komunikasi untuk dibahas dalam perkuliahan. Pembahasan fenomena ini memberikan deskripsi atas teori yang telah dipelajari oleh mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengenal sebuah fenomena komunikasi dalam perspektif keilmuan. Dalam mengevaluasi mata kuliah ini dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Komposisi penilaian diterapkan berdasarkan rubrik penilaian Out-Based Education untuk setiap tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Secara umum, bobot penilaiannya terdiri dari kehadiran dan partisipasi aktif 10%, tugas 50%, UTS 15%, dan UAS 25%. Saya berharap mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah ini mampu untuk memahami komunikasi dalam kajian ilmu pengetahuan yang baik, memahami prinsip komunikasi manusia dalam kajian ilmu komunikasi yang baik, memahami proses komunikasi pada manusia dengan tepat, memahami bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, memahami konteks komunikasi dan mengimplementasikannya secara tepat, memahami pesan komunikasi dalam proses dan konteks komunikasi yang efektif, dan memahami tentang komunikasi massa serta computer mediated communications, terutama dalam implementasinya di bidang penyiaran. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dalam pemenuhan dokumen digital untuk uji kompetensi teknis pelaksanaan tugas atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya 5 minggu jadi mahasiswa? Ya kan? Setelah berubah dari siswa jadi mahasiswa, mungkin udah mulai banyak perubahan ya? Ya kan? Udah mulai ngerasain capeknya tugas loh. Udah ya. Oke. Di
di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini sebenarnya kita sudah masuk ke pertemuan konteks komunikasi dan sebelumnya saya pengen teman-teman recall memori dulu nih, mengingat dulu yang sebelum-sebelumnya ya. Oke. Ada yang masih ingat unsur-unsur komunikasi itu terdiri dari apa aja sih? Atau ada yang masih ingat formula Laswell? Ada yang ingat? Pertemuan pertama loh. Apa aja unsur-unsur komunikasi? Mulai dari komunikator, lalu apa? Pesan, saluran, komunikan, dan efek. Ya. Kalau Laswell bilangnya apa? Who says what in which channel to whom with what effect. Nah, kita belajar komunikasi. Nah, pertanyaan pentingnya sebenarnya tadi ini. Pertanyaan pentingnya adalah kenapa kita harus belajar komunikasi sedangkan kita sudah bisa berkomunikasi? Kenapa? Coba pernah berpikir nggak? Ngapain ya capek-capek belajar ilmu komunikasi sedangkan kita sendiri sudah bisa berkomunikasi? Coba di sini ada yang udah bisa memberikan pesan? Bisa nggak memberikan pesan? Ngomong ke orang bisa nggak? Bisa. Menerima pesan? Terus ngapain capek-capek belajar lagi pengantar ilmu komunikasi? Kalau dulu saya bilangnya ilmunya mau ngomong doang kok, pakai dipelajarin. Kenapa belajar ilmu komunikasi? Nah, kalau yang masih belum, kenapa kita harus belajar ilmu komunikasi padahal kita sudah bisa berkomunikasi? Ada di pertemuan ini. Kenapa? Karena kita bicara tentang komunikasi yang efektif. Oke. Jadi, goals dari komunikasi kita adalah komunikasi yang efektif. Jadi, kalau dalam dunia komunikasi itu teman-teman tidak ada lagi yang bicara ini benar, ini salah, bukan. Kita bicara bagaimana pesan kita disampaikan secara efektif atau tidak efektif. Bagaimana caranya? Pertanyaan itu kan, bagaimana caranya supaya pesan kita bisa efektif? Bagaimana caranya supaya kita si pemberi pesan nggak ngulang-ngulang kalau ngomong sama orang? Suka merasa seperti itu nggak? Kayaknya udah dijelasin deh, tapi kok ngulang-ngulang dulu ya? Pernah nggak? Apalagi kalau misalnya pacarnya lagi ngambek, ya nggak? Jawabannya GPP. Ya, sering kayak gitu kan? Nah, berarti kita bicara tentang konteks komunikasi. Oke, sebelum kita bahas tentang lebih dalam, ini capaian dari pertemuan kita hari ini. Kita memahami bagaimana itu konteks komunikasi. Lalu dalam konteks itu ada 4, ada fisik, ada sosiopsikologis, ada waktu, dan ada budaya. Yang terakhir adalah pemahaman antara teks dan konteks. Apa itu konteks dan konteks? Oke, ini adalah model komunikasi. Sudah pernah baca buku De Vito? Kalau yang sudah pernah baca buku De Vito pasti akan menemukan model ini. Ini adalah model De Vito, model komunikasi dari komunikator atau ini komunikatornya bebas. Si pemberi pesan menyampaikan sebuah pesan melalui sebuah saluran. Kepada siapa? Menerima, dan dia akan memberikan efek. Kalau dalam model ini berarti terlihat nggak model komunikasinya satu arah atau dua arah? Satu arah atau dua arah ini? Dua arah. Kenapa dua arah? Karena dia bisa jadi source, bisa jadi receiver. Jadi komunikasi berputar seperti ini. Jadi si source memberikan pesan melalui saluran kepada receiver, receiver bisa memberikan efek. Si receiver ini bisa menjadi sebuah source untuk menyampaikan pesan, diterima receiver dan menghasilkan. Menariknya pada model ini adalah ada 4 titik di luar dari proses komunikasi yang terjadi. Apa itu? Ada konteks. Ada berapa? 4. Apa itu tuh? Mulai dari physical konteks, socio-psychological, temporal, dan culture. Berarti maksudnya konteks ini apa? Kenapa dia berada memframing sebuah komunikasi? Kenapa? Kira-kira kenapa ya? Kenapa di luar ya? Kenapa nggak di dalam ya? Karena komunikasi akan selalu bergantung pada konteks. Why?
Oke, kita lihat yang pertama. Konteks menggambarkan sebuah situasi dan kondisi. Terbayang nggak, teman-teman? Kira-kira kalau misalnya situasi kondisinya berbeda, komunikasinya akan sama apa berbeda? Berbeda. Misalnya kayak apa? Misalnya sama-sama nih, misalnya Mas Tegar ngobrol sama Mbak Ul. Kalau ngobrolin pagi-pagi ngobrol apa? Soal apa pagi? Nggak mungkin kan nanya kemarin, hari ini sudah tidur berapa jam? Pagi-pagi mungkin ya, kalau pagi ya. Yang ditanya makan malamnya apa? Mungkin nggak? Karena kan masih pagi. Dan selamat itu juga selamat pagi ya kan? Masa betul-betul selamat malam gitu ya? Kecuali motivator, kalau motivator kan selalu selamat pagi. Pagi itu terus dia nggak pernah ada malamnya. Nah, itulah konteks. Jadi dia akan berubah konteksnya. Dan di saat malam, apa nanya? Sarapannya apa? Kenapa? Karena pasti bertanya tentang hal-hal lain. Biasanya kalau malam energinya udah draining, udah mulai menurun. Nah ini juga nggak terlalu se-energi pagi-pagi, ya kan? Nah sederhananya berarti konteks ini adalah faktor yang mempengaruhi. Nah karena konteks yang empat tadi adalah faktor yang mempengaruhi. Apa aja faktornya tadi? Bisa diingat ya? Ada fisik, sosio-psikologikal, temporal dan di situ. Ya. Nah, kita bahas satu-satu. Kenapa akhirnya konteks komunikasi ini jadi menarik? Kita bahas satu-satu. Physical konteks. Fisik menjadi konteks utama dalam melakukan komunikasi. Nih, misalnya sama-sama nih ngobrol. Satu di saat di kelas ngobrolnya, ya. Satu lagi saat di motor. Gimana kira-kira? Kalau obrolannya sama, kira-kira menurut kalian lebih nyaman ngobrol di kelas atau ngobrol di motor? Kenapa nggak di motor? Banyak gangguan. Nanti, gitu ya? Kalau di motor gitu ya? Apa sih gitu kan? Kamu udah makan belum? Udah tadi. Udah sholat kok, aja gitu kan? Nah itu hal tadi berubah. Kenapa? Karena konteksnya berbeda. Konteks apa? Konteks fisik. Sama kayak misalnya teman-teman, mungkin nggak sih kita lagi kelas kayak gini, yang diobrolin adalah MU menang kalah ya? Mungkin nggak kayak gitu? Enggak. Maksud ngebahas tongkrongan di kelas sama. Kalau di tongkrongan juga sama kan? Lagi ngumpulin di food court atau di kantin, terus tiba-tiba ngebahas, menurut kamu teori De Vito itu kira-kira gimana? Kayak nggak pas ya? Ya, oke, sebentar. Kalau kita melihat konteks fisik ini, maka ini hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal fisik. Jadi kalau berkaitan dengan hal fisik, tadi ya seperti suara bising, ya kan? Misalnya ada nggak sih orang yang curhat di tengah-tengah konser? Kenapa enggak? Yang ada bukan curhat ya, tapi apa? Marah-marah di konser ya, gitu kan? Mungkin nggak sih ada orang yang melakukan hal-hal yang begitu gaduh di tempat yang sepi? Sama aja, seperti kalian kalau gaduh di hotel kan sama juga kan? Bisa jadi malah ditegur sama kamar sebelah. Nah itulah konteks dari fisik. Selanjutnya adalah konteks temporal. Nah kalau tadi berkaitan dengan fisik, maka konteks temporal akan berkaitan dengan waktu, dengan timing. Maksudnya apa dengan waktu? Konteks apa sih? Coba pengaruh waktu terhadap komunikasi ada nggak? Anda pernah ngerasain nggak? Enaknya komunikasi itu kan sehari-hari ya. Ada nggak yang pernah merasakan konteks dari sisi waktu? Contohnya tadi ya, pagi hari sama malam hari. Ada yang berbeda nggak kira-kira? Ada nggak yang membedakan pengaruh konteks waktu terhadap cara kita berkomunikasi? Bisa juga dipengaruhi dengan waktu-waktu, misalnya waktu dia lagi sariawan,
Atau lagi sakit gigi. Waktu lagi sakit gigi sama nggak sakit gigi, enaknya curhatnya kapan? Pas nggak sakit gigi. Kenapa sakit gigi nggak mau dicurhatin? Kan ada noise tadi dengan buat tadi ya. Masa ini orang nggak tahu apa ya? Sama kayak kita ngedeketin kalau kita mau ngobrol sama teman-teman perempuan nih, kalau dia lagi hari pertama ataupun dia lagi biasa, kira-kira galakan mana? Pas lagi hari pertama dapat nggak? Iya nggak? Temporalnya, padahal orangnya sama nggak? Temanannya sama nggak? Tapi apa yang terjadi? Beda nggak? Atau contoh yang paling sederhana yang dekat dengan teman-teman nih misalnya, pernah pacaran? Beda nggak rasanya pas lagi deket-deketnya sama habis putus? Orangnya sama nggak? Sama. Kira-kira pasangannya sama nggak? Sama. Kenapa kalau pas lagi deket-deketnya teksnya bisa panjang, emotikonnya bisa banyak, tapi pas lagi putus diri aja enggak? Gitu nggak? Beda konteksnya. Yes. Jadi waktu mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi. Nah, berarti komunikasi bisa terjadi karena konteks fisik, bisa juga terjadi karena konteks waktu. Lalu selanjutnya apa? Atau ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak kira-kira? Konteks fisik dan konteks waktu. Jadi kita berkomunikasi itu selalu memiliki konteks. Ada yang bertanya? Nggak ada? Oke, kita lanjut dulu. Konteks berikutnya, nah ini lebih dalam. Kalau tadi terlihat oleh kita, ya waktunya kemarin atau sekarang, atau fisiknya lagi di ruang berasa sama fisiknya lagi tidak berasa, kan bisa beda komunikasinya. Sekarang kondisinya adalah sosio-psikologikal, ada dua nih. Pertama adalah kondisi sosial dulu. Kondisi sosial itu seperti apa? Kondisi sosial itu seperti misalnya teman-teman berupaya untuk ngobrol, tapi kita lagi dalam perkuliahan. Kira-kira yang diajak ngobrol suka nyaman apa enggak? Kenapa? Kita lagi perkuliahan nih. Ya. Secara sosial, kelas kita ini lagi dalam kelas kuliah. Kecuali sama-sama di kelas, sama-sama tempat di sini, sama-sama waktu di sini, tapi secara sosial kita tidak lagi ada kelas. Berarti ada nggak obrolannya? Ada. Kenapa? Karena tidak ada struktur kelas di sini. Atau seperti teman-teman ngobrol misalnya sama orang baru, ketemu sama orang baru, sama ketemu orang lama yang udah dikenal. Secara sosial lebih terbuka yang mana? Kalau orang baru, kira-kira ada orang baru dikenalin. Misalnya Mas Sedap datang, ada perempuan datang nanyain, Mas Sedap, celananya ukuran berapa? Kira-kira gimana? Nggak tahu nggak? Nggak, kenapa nggak tahu? Nggak jelas ya. Apaan sih ini awkward banget sih? Nah, tapi kalau misalnya ada temen, misalnya katakanlah Mbak Ul nanya, Gak, celana mau berapa? Besok ulang tahun pengen beli celana. Kasih tau kenapa celananya? Ya, orang dibeliin ya. Kalau dibeliin maksudnya nolak, ya kan? Hal-hal tersebut karena kita ada sistem sosialnya. Tapi tidak berhenti di sosial. Ada kelas berikutnya yang disebut dengan sosio-psikologikal. Apa psikologikal itu? Psikologikal itu apa? Secara psikologis. Di sini ada yang manggil orang tuanya, ada mamanya, nama? Ada di sini manggil nama orang tuanya mamanya siapa? Misalnya mamanya namanya Bunga. Bung, ada gitu? Kenapa? Karena secara sosio-psikologikal kita nggak nyaman manggil nama orang tua kita, ya kan? Kita manggilnya ibu, mama, bunda, apa lagi? Mimi, ya, bubun, apa lagi? Udah ya, seperti itu ya. Kita manggilnya seperti, bahkan secara sosio-psikologikal aja itu beda. Yang panggilannya babe sama Dedi beda nggak? Beda. Padahal sama-sama bapak dari dia kan. Nah, hal-hal tadi menunjukkan sosio-psikologi.
Ada contoh lain nggak? Ada yang bisa contoh yang lain nggak? Misalnya ngobrol sama saya deh, as a lecturer, sebagai dosen misalnya di kelas, ada yang berani manggil saya nama nggak? Fred, saya mau tanya dong. Mungkin nggak? Enggak ya, nggak mungkin ya. Tapi kalau di luar, ternyata kita ketemu di kerjaan yang sama, bisa jadi kalian akan manggil itu dengan nama. Terus saya contohin deh, kayak misalnya di daerah-daerah Asia, ya termasuk Singapura, negara-negara maju, kita tuh akan merasa awkward di saat kita manggil dosen kita tuh pakai sir. Kita selalu gitu ya, Pak mau tanya Pak, sir, I want to ask questions. Karena orang sana tidak terbiasa dengan sir. Dia tidak terbiasa dengan Pak. Kayak kemarin waktu pertukaran pelajar di penyiaran, karena ada orang Korea. Orang Korea tuh datang ke sini belajar kaget. Kenapa? Karena budayanya berbeda. Mereka nggak manggil dengan Pak, dengan sir dalam ini, atau manggil dengan Mas Mbak enggak. Biasanya mereka manggil langsung Prof. Bahkan kita yang bekerja, even kita umurnya jauh, dia manggilnya nama. Kalian sama-sama bekerja. Jadi nggak ada kalau kalian manggil abang-abangan pasti bang kan ya, kak ya, enggak, nama. Bahkan kalau kita udah kerja bareng, just call my name, nama aja disebut. Secara psikologikal Indonesia bisa nggak? Nggak berani sebenarnya ya. Tapi kalau secara di luar mungkin nggak. Sama kayak ada orang Jawa di sini. Orang Jawa, ya. Orang Jogja, bukan? Solo? Solo. Sekarang kalau orang Solo, bayangkan. Berani nggak kalau ngomong sama orang tua ada tatap matanya? Mungkin nggak? Apa kalau orang tuanya lagi marah? Coba orang Betawi. Orang Betawi? Kalau dimarahin? Nantang. Nah dianggapnya nggak sopan. Tom, lihat muka Pak nih. Gitu nggak? Kalau orang Jogja, abdi dalam sama orang Jogja biasa, itu ngomong tuh kadang suka nggak bisa langsung. Kenapa? Ada strukturnya di sana. Gitu. Karena ada psikologikal. Nah, kalau culture lebih kepada pembangunan budaya. Terbayang nggak? Kalau orang Batak ngobrol sama orang Solo, siapa yang nangis? Kenapa? Kenapa ada masalah orang Solo? Lembut. Kalau kata orang Batak ya biasa ini ngomong katanya kan. Tapi orang Solo kayak ini ngomong kok berkurang. Sama kayak saya orang Sunda. Saya kalau misalnya teman saya main ya, orang Padang main ke rumah misalnya ya, orang Minang main ke rumah. Waktu itu abah saya lagi ngomel-ngomel. Tahu nggak kata dia apa? Itu kenapa ya, Fred? Kenapa? Itu kok nangis-nangis itu sebelah? Enggak, itu kan nangis-nangis itu yang ngomel. Tapi berasa sama dia adalah seperti orang nangis-nangis. Berarti secara konteks agak beda nggak? Beda. Ya. Ada orang Sunda di sini? Sudah nggak ada? Sudah? Nggak ada orang Sunda ya? Kalau orang Jawa, bedam itu apa? Enggak, orang Sunda bilang payah. Problem nggak buat kita? Orang Jawa kalau dikasih sangu apa? Duit. Kalau buat orang Sunda, nasi. Ya kan? Jadi kalau misalnya nanti ketemu mertua nih, orang Jawa minta sangu, dikasihnya duit. Padahal dia mintanya nasi. Ya, jadi hal-hal kayak tadi itu tergambar seperti itu. Coba bayangkan, berarti komunikasi bisa terjadi karena ada konteks. Berarti kalau sekarang kita melihat sebuah komunikasi, tidak boleh pakai kacamata kuda. Apa? 1 tambah 1 tidak selamanya 2. Karena aku dan kamu jadinya cinta. Ya, jadi hal-hal tadi tidak bisa dikatakan statis. Komunikasi bukan hal yang statis. Makanya kita tidak mencari komunikasi yang benar atau salah. Kita cari komunikasi yang efektif. Gimana kan? Kebuka nggak? Jadi itu ya teman-teman ya, bedanya antara teks dan konteks.
teks belum tentu punya konteks, tapi konteks selalu punya teks. Jadi jangan sampai ke gocek nih, kalau bahasa apa gocek ya, ke gocek nih, bilangnya berhadiah, tapi ternyata syarat dan ketentuan konteksnya jadi berbeda. Oke, ada yang mau tanya? Ya, boleh. Berarti untuk di Indonesia sendiri itu secara konteks komunikasi sangat erat ya dengan kaitannya dengan konteks sosio-psikologis. Oke, ya tadi secara culture karena kita banyak budayanya, namanya Indonesia ya. Indo itu kan bermacam-macam. Indonesia itu negara yang bisa macam-macam, selalu erat kaitannya dengan budaya. Dan budaya tadi ternyata mengenerate bagaimana kita berkomunikasi. Dan bahkan ada orang-orang yang, saya S2 nih, lu masih D3, gak usah ngobrol sama saya. Selain itu kan? Jadi budaya itu termasuk di situ. Saya ini cucunya Angin Dharma, apa ya kalau di ini apa ya? Cucunya raja-raja dulu, ya. Saya kaumnya kaum tinggi, nggak kayak kamu kaumnya kaum rendah gitu ya. Itu membentuk bagaimana kita berkomunikasi. Makanya kalau kita lihat kayak gini, bisa terlihat di institusi yang sifatnya seperti polisi atau TNI, ya kan kalau yang kelasnya bawah akan selalu siapa gitu kan. Nah itu menjadi kita. Termasuk junior senior ya. Kalau pasal 1 senior selalu benar, pasal 2 Balik ke pasal kalau senior salah balik ke pasal 1. Itu penilaian kolonial kita ya. Seperti itu. Gitu, tarik gimana? Oke. Untuk itu teman-teman saya minta seminggu ke depan, nah ini enaknya komunikasi. Tugasnya adalah kehidupan sehari-hari. Tolong dianalisis komunikasi yang kamu alami selama 1 minggu depan. Ya, nanti minggu depan kita praktekin, kita impersonate apa yang terjadi. Apakah semua akan memandang itu sama atau berbeda? Ya, mungkin itu aja kuliah hari ini. Jika memang masih ada yang mau ditanyakan, nanti boleh kita diskusi dalam grup. Ya, atau kalau ada yang malu-malu silahkan jatuh juga nggak masalah. Tapi yang pasti komunikasi is always have context. Gitu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung. Saya sudahi pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.